Ini udah mulai rame ya. Kita mau mulai. Halo semuanya. Halo, Cici Rifani. Wes, ada Gracia. Hai Cici. Apa kabar nih semuanya? Baik kan? Baik. Baik. Wih, udah ada 13.000 orang nih kayaknya. Kita memulai ibadah kita yuk. Sebelumnya, teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk ibadah ini. Ya, teman-teman, kita bersyukur kita masih bisa melewati 1 minggu lagi ya, dengan kegiatan kita, dengan pekerjaan, dengan studi kuliah kita, dengan kumpul-kumpul keluarga, teman mungkin. Nah, saat ini kita mau bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita bisa beribadah bersama-sama, walaupun masih online ya. Mari teman-teman, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau memuji kasih Tuhan. Kita naikkan lagu Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah, semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya, segala sesuatu dibaharuinya. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia, pun kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta.
Saudara-saudara, kita masuki ibadah kita dengan pengakuan di dalam hati kita bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Coba dijawab. Coba Bapak Wirawan. Tema hari ini apa sih? Nyontek dulu. Oke. Temanya cukup. Iya. Teman-teman, ada nggak yang sudah merasa cukup? Nah, Bapak Wirawan udah merasa cukup dalam hidupnya? Belum. Oke. Ya, hari ini, beberapa hari yang lalu, saya di IG story saya tuh, teman-teman saya merepost IG-nya Amrasing, Alexander Tian. Di caption-nya berbunyi, kalau berdoa minta rezeki, jangan lupa berdoa minta hati yang selalu merasa cukup. Karena tanpa rasa cukup, rezeki sebanyak apapun akan selalu kurang. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, teman-teman. Bagaimana sih hidup cukup yang seperti Rasul Paulus lakukan. Nanti akan dibawakan oleh Pendeta Iwan. Sebelum itu, kita mau merendahkan hati kita. Kita mau merenungi hal-hal yang mungkin kita lakukan, kita menyakiti hati Tuhan. Mungkin seringkali kita datang atau ingat kepada Tuhan ketika hanya ada masalah. Kita hanya membawa keluhan-keluhan kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita datang ke Tuhan hanya untuk meminta berkat-Nya dan nggak pernah merasa cukup dengan semua yang Dia berikan. Sehingga kita lupa bagaimana seharusnya kita datang kepada Dia. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela, namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan
dari lubuk hatiku dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mari teman-teman, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan kita mau meminta pengampunannya. Teman-teman dipersilakan untuk menaikkan doa pribadi. Nanti saya akan menutupnya dalam doa. Ini doa kami, Tuhan, ampuni kami dan ajarkan kami untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Terima kasih, Yesus. Amin. Ya. Berita anugerah kita terambil dari Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus bersertamu. dan bersertamu juga. Mari teman-teman, dengan bersukacita kita mau percaya bahwa Tuhan sudah membasuh dosa kita. Kita naikkan pujian betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Rekan-rekan, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu pada pagi hari ini, di hari perhentian yang kembali Tuhan sediakan bagi kami, di tengah suasana masih dalam pandemi COVID-19 dan kami masih dibatasi di dalam ibadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan kami walaupun secara virtual. Dan kiranya Tuhan yang menyapa kami melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini,
sehingga melaluinya kami selaku pemuda-pemudi Kristiani sebagai pengikut Kristus boleh tetap dibekali oleh firman Tuhan dan senantiasa menjalani hidup di dunia yang tidak mudah, yang penuh dengan godaan dan cobaan ini, untuk tetap ada di jalan Tuhan, jalan kebenaran, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Maka sapalah kami dan bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, terangi setiap hati dan pikiran kami, baik bagi kami pemberita maupun pendengar, biarlah semuanya juga ada di dalam pertolongan Roh Kudus sendiri, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih dari itu, untuk dapat melakukan setiap kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, hutang, dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang ku utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ya, selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Saya hendak membagikan, saya mau share screen ya. Oke, kita akan membahas satu tema, yaitu cukup. Ini temanya, cukup. Pembacaannya tadi dari Filipi 4. Ada satu ungkapan yang mengatakan,
mereka yang tahu bahwa akan selalu merasa cukup. Ya. 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 Kalau kita ditanya nih, mengapa orang itu nggak pernah merasa cukup? Tadi Fani udah nanya ya, kalau nggak salah sama sahabat Samuel. Ya, merasa cukup belum? Ya belum, gitu ya. Nah, ini menarik, ini jujur ya, Sam. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau misalnya belum ya, belum pernah merasa cukup, nah pasti ada sesuatu nih. Nah kira-kira mengapa ya teman-teman, orang pada umumnya hampir pada umumnya berarti hampir kebanyakan orang memang nggak pernah merasa cukup. Nah boleh share teman-teman kalau punya pendapat. Jadi dalam hal sharing pendapat ini nggak ada salah benar ya. Pokoknya jangan takut salah. Pokoknya yang namanya pendapat itu ya nggak apa-apa toh, netral aja. Kita kan sama mau mengeksplorasi ya. Nah boleh. Kira-kira mengapa sih kalau orang itu nggak pernah merasa cukup? Ya, itu pengakuan yang jujur. Ada punya pendapat, boleh di-unmute, silakan. Kita jangan tegang-tegang lah kalau kebaktian gini ya. Boleh kita ngobrol juga ya. Kalau teman-teman punya pergumulan juga boleh lah sini disampaikan ya. Oke. Tadi siapa? Van tadi tanya sama siapa? Samuel ya? Sama Wirawan tadi. Sama Wirawan. Sorry saya keliru nih. Sama Wirawan. Wir, apa Wir? Nggak pernah merasa atau belum cukup, gimana Wir? Alasannya apa Wir? Iya Pak Iwan. Sebenarnya sih bukan tidak pernah merasa cukup gitu, tapi belum. Kan ada dua konteks, artinya kalau soal bekerja atau belajar dan karya itu kan harusnya kita nggak boleh gampang merasa cukup gitu kan ya. Tapi memang kalau secara berkat artinya bagaimana kita merespon, kita meyakini apa yang kita punya dan kita bisa lakukan itu adalah yang cukup menurut Tuhan gitu. Yang kadang-kadang ukurannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita sih, tapi yaitu ada dua sisi. Jadi hal bekerja dan belajar dan juga merespon semua berkat dan kesempatan yang dari Tuhan gitu. Oke, jadi ada konteksnya ya Wir. Iya. Jadi kalau karir, kalau untuk aktualisasi diri ya mestinya sih nggak cukup kalau di sini lalu ya udah gitu ya, tapi tetap mau meningkatkan lagi. Oke, dalam hal itu ya pastinya setiap orang concernnya ke situ ya. Oke, pasti teman-teman sepakat ya. Jadi ambisi boleh, tapi ambisius ya nggak boleh ya, karena kalau ambisius ya kita nanti susah sendiri ya. Di situ ya kita memang hidup harus meningkat. Oke, jadi naik tingkat, naik level gitu ya, naik level. Oke. Tapi dalam konteks yang kedua, memang pada dasarnya orang yaitu tadi ya. Nah, mungkin lebih kepada level yang konteks yang kedua nih Wir. Pertanyaan ini ya, jadi tidak pernah merasa cukup itu dalam konteks yaitu tadi kan masalah penghayatan ya. Masalah penghayatan. Jadi Wir sudah bilang ya kalau Tuhan sudah kasih berkat, ukuran Tuhan cukup, tapi manusia seringkali belum, ya. Jadi cari lagi. Nah itu konteksnya seperti itu. Ada teman-teman yang punya pendapat lain, silakan loh. Di chat banyak Pak. Di chat. Chatnya apa? Sebentar, saya harus buka ke itu ya. Maaf, saya juga nulis di kolom chat. Oh ya, oke di chat ya. Oh, masih punya target, belum tercapai. Oke, tadi menyangkut konteks yang pertama ya, soal target. Kalau soal kerja loh ya, soal karir ya, oke, itu masih positif. Ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Oke, karena walaupun sebenarnya kita dengan yang kita miliki ya sudah bisalah menjalani hidup, tapi kalau orang lihat orang lain itu kayaknya juga pengen gitu ya. Oke, paham. Terus
Berapa? Oh, di atas ya ada lagi. Karena tidak pernah bersyukur, ya ekspektasi terlalu tinggi, oke. Tidak lihat cara self healing, karena lihat cara self healing, oke. Kemudian self healing orang kalau gak arti ya staycation ya. Jadi pengen juga spend money untuk itu. Oke. Alasannya ekonomi ya. Kemudian apalagi nih? Masih punya target yang belum. Oke, tadi sudah ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nah, memang sih indikasi tadi sih masuk dalam kategori itu. Coba kita lihat ya, apa sih yang membuat orang tidak merasa cukup. Oke. Yang pertama itu memang tidak pernah merasa puas dalam mencapai berbagai keinginan. Nah, ini memang sifatnya umum. Jadi keinginan dalam arti ya keinginan tadi misalnya orang memiliki sesuatu kita belum punya, lalu kita pengen gitu ya. Seringkali juga karena lapar mata. Lapar mata. Bedakan keinginan dan kebutuhan. Ya, kalau keinginan itu tidak dipenuhi tidak apa-apa, kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi pasti bermasalah. Contoh, saya ingin makan gado-gado, tapi gado-gadonya nggak ada, saya bisa makan ketoprak, itu masalah menu toh. Tapi makan itu penting, kalau nggak makan saya sakit. Nah, makan kebutuhan, tapi misalnya ingin makan gado-gado atau ketoprak itu kan sebuah pilihan yang memang tidak harus dipenuhi. Nah, kalau kita berbicara tentang berbagai keinginan, ini faktornya bukan soal kebutuhan ya. Jadi keinginan tuh bisa lapar mata. Jadi nggak terukur tuh, nggak terukur. Ya, tadi contoh tadi dari teman-teman ada yang bilang ya orang lain memiliki itu saya belum, ya pengen lah gitu kan. Walaupun sebenarnya belum tentu butuh kita dengan hal tersebut ya. Oke. Terus yang kedua, sulit untuk mengucap syukur. Tadi sudah disinggung ya, bahwa kita tuh merasa cukup itu sangat susah ya, apa tidak pernah merasa cukup itu karena memang kita nggak pernah bersyukur gitu dengan apa yang sudah Tuhan beri gitu ya. Tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita miliki contoh misalnya mobil udah oke lah, yang penting atau motor atau apapun ya, bisa jalan dan semuanya sehat lah, dalam arti nggak ngerongrong. Tapi seringkali lihat teman lain kok mobilnya baru atau gimana gitu ya, belum punya mobil itu atau motor itu, ya itu bisa. Jadi akhirnya ya kayaknya saya perlu juga nih kita mengucap syukur kalau dengan yang kita miliki aja semestinya kita bisa menjalani hidup kan begitu teman-teman ya. Jadi dalam hal misalnya mengucap syukur itu macam-macam ya. Kita ketika sulit mengucap syukur pada akhirnya kita ya tidak pernah merasa cukup ya. Lalu ini yang bahaya, atau bukan bahaya sebenarnya, sesuatu yang memang laten lah, yang memang nggak bisa di-delete di dalam hidup kita, bahwa sifat tidak pernah merasa puas adalah aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Siapapun itu, ya beragama atau tidak beragama, Kristen atau bukan, pada dasarnya manusia itu ya dalam dirinya itu ada aspek yang yang memang tidak pernah merasa puas gitu. Nah, itu juga cenderung pada akhirnya kan kalau kita lihat dalam konteks dosa seperti itu. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa kan seperti itu. Pengen seperti Allah kan begitu, digoda oleh iblis kan manusia pertama itu ya. Lalu jatuhlah dia ke dalam dosa ya. Kemudian tidak memiliki spiritualitas cukup sebagai salah satu gaya hidup Kristiani. Nah, ini teman-teman yang hendak kita bahas tentang spiritualitas cukup. Nah, jadi cukup ini juga menyangkut aspek spiritualitas gitu ya, karena menyangkut sikap iman. Jadi spiritualitas itu kan dari kata spirit ya, bisa berarti roh, bisa arti dorongan, ya bisa berarti nilai-nilai kerohanian. Nah, itu yang terkait tidak bisa atau belum bisa menghayati makna apa itu artinya cukup. Nah, itu disebut dengan spiritualitas cukup. Nah, kita akan belajar dari
dua tokoh yang menjadi teladan kita. Yang pertama dari Tuhan Yesus. Oke. Nah, kalau teman-teman seringkali di dalam doa syafaat kan mengucapkan doa Bapa kami, ya, diakhiri dengan doa Bapa kami, mau baik didaraskan, dinyanyikan maupun diucapkan. Nah, di dalam ayat 11 dari Matius 6, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kan ajaran langsung dari Tuhan Yesus, ya. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Lalu Tuhan Yesus ajarkan doa Bapa kami. Nah, dalam struktur doa Bapa kami itu kan ada kita memuliakan Tuhan, ya, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Terus yang kedua ada permintaan. Nah, permintaan itu sifatnya jasmani dan sifatnya fisik, sifatnya rohani, ya. Misalnya ampunilah kami, itu permintaan yang sifatnya rohani. Terus berikanlah kami pada hari ini, itu permintaan yang sifatnya jasmani. Baru ditutup lagi dengan doksologi, ya, itu ajaran Tuhan Yesus dalam hal berdoa. Nah, poin kita di dalam ayat 11 dari Matius 6, Tuhan mengajarkan bahwa dalam hal kita meminta kepada Tuhan juga tidak bisa lebih, atau tidak, Tuhan ajarkan tidak perlu lebih, cukup dalam hidup kita itu sudah oke. Gitu. Jadi makanya Tuhan mengajarkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau di Roma Katolik seringkali menerjemahkan dengan rezeki. Ya, tadi dikutip ya oleh Fani tentang rezeki. Jadi yang secukupnya. Nah, jadi Tuhan juga mengajarkan bahwa hidup kita itu harus ya punya ukuran gitu. Punya ukuran yaitu cukup. Karena memang dampak dari orang yang tidak pernah merasa cukup pastinya akan menyusahkan dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas ya, dan kita belajar dari tokoh yang kedua, yaitu dari Rasul Paulus. Nah, kalau kita ingat dengan cerita Paulus, teman-teman, sebelumnya kan dia namanya Saulus ya, sebelum menjadi Paulus. Nah, Saulus itu boleh dibilang sebagai orang yang terhormat dulu sebelum bertobat ya, karena dia seorang Farisi, ya, seorang ahli kitab, dan orang yang sangat menguasai hukum Taurat. Jadi orang sangat respect sama dia, sangat hormat sama Saulus. Dia juga seorang yang muda dan terpelajar. Jadi kebanyakan orang pada zaman itu, Paulus sudah menjadi lulusan universitas, ya, murid dari Gamaliel. Jadi dia seorang sosok muda yang terpelajar dia. Kemudian dia juga berpendidikan tinggi dalam pengetahuan agama. Karena memang ya dia seorang ahli Taurat, walaupun anak muda ya Paulus waktu itu, tetapi dia memang sangat menguasai hukum Taurat. Dan yang berikutnya kalau kita lihat dari kehidupan Paulus adalah bahwa dia itu sosok muda yang mengejar ambisi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 18 kan dia pergi ke Damsyik itu dalam rangka sebuah misi untuk menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Nah, itu buat dia itu sebuah prestasi. Ya, jadi Paulus pada waktu masa lalunya terkenal sebagai penganiaya dan pembunuh orang-orang Kristen, ngejar-ngejar orang Kristen sampai ke Damsyik. Bahwa buat dia itu membunuh orang Kristen dan menganiaya orang Kristen itu sebagai sebuah prestasi, karena memang mereka sebagai ahli Taurat sangat tidak suka dengan orang-orang Kristen, ya, mereka tidak suka dengan kehadiran orang Kristen, dan apa yang dilakukan adalah menganiaya dan membunuh. Dia pergi ke Damsyik, kemudian dia dijumpai oleh Tuhan Yesus, 3 hari dia buta, lalu akhirnya dia ada gambarnya di situ ya, sapaan Tuhan, dan akhirnya dia bertobat dan dibaptis oleh Ananias. Ya, jadi itu proses hidup dari Saulus yang memang dia seorang muda yang luar biasa sih teman-teman ya, dalam ukuran orang-orang Yahudi. Ya, bahkan dia membunuh orang Kristen itu sebuah prestasi. Nah, setelah dia bertobat, maka dia bilang bahwa apa yang aku dulu anggap sebagai sebuah kebanggaan, sebuah prestasi itu sekarang sudah menjadi skubalon. Skubalon itu sampah, ya. Jadi prestasi dalam ukuran orang Yahudi, anak muda Yahudi, di mana dia tidak hanya melakukan syariat-syariat Taurat ya, agama Yahudi, tapi juga membunuh orang Kristen sebagai suatu prestasi. Ternyata setelah dia bertobat,
Itu cuma balon, tidak ada nilainya di mata Tuhan Yesus. Nah, semuanya berubah ketika dia mengenal Kristus yang ia aniaya. Poinnya di sini adalah bahwa pada dasarnya Paulus yang dulu namanya Saulus, dia tidak pernah merasa cukup. Ya, dia belajar oke, ya, dia mendalami Taurat oke. Terus dia mengejar ambisi dalam arti tadi ya, ukuran ketika dia bisa menganiaya dan dia tetap eksis sebagai seorang Farisi dan bisa menindas orang Kristen itu sesuatu yang eksis. Tapi kemudian berubah dan disitulah yang kemudian dia merasakan ya, sebagaimana teguran Tuhan Yesus, bahwa ketika ia menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen, Tuhan bilang sesungguhnya itu yang dianiaya itu Tuhan Yesus sendiri. Ya, makanya ada pertanyaan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, disitulah kemudian hidupnya berubah, bertobat setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang ia aniaya. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan Paulus yang kemudian kita sebut dengan spiritualitas cukup dari Rasul Paulus adalah bahwa dia meninggalkan semua kebanggaan dan kekuasaannya di masa lalu. Jadi apa yang sekali lagi teman-teman, ukuran orang Yahudi ya, itu sebuah prestasi itu buat dia itu sekarang nggak ada artinya. Dia tinggalkan semua. Kemudian dia menggantungkan kehidupannya kepada Kristus yang ia percaya. Jadi orang yang tadinya begitu ambisius, ya orang yang begitu luar biasa nggak pernah merasa cukup, kalau bunuh orang ya bunuh makin banyak gitu ya. Dia juga termasuk orang yang terus mau belajar gitu ya, ambisinya begitu kuat. Tapi begitu dia mengenal Tuhan Yesus, dia punya nilai-nilai hidup yang berbeda, yang berubah. Nah itulah yang kemudian mewarnai kehidupan Paulus. Kalau teman-teman lihat, Paulus itu kan bukan murid langsung dari Tuhan Yesus. Ada 12 ya, satu gagal ya, Yudas. Tapi hampir 3,5 tahun ya, sekitar 3 sampai 3,5 tahun. 12 murid itu 24 jam nempel sama Tuhan Yesus. Jadi selalu memang bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Paulus enggak. Dia seorang Farisi, seorang ahli Taurat ya. Tetapi dia setelah menjadi Kristen maka pelayanannya sungguh luar biasa. Jemaat banyak didirikan oleh dia. Roma, Filipi, Efesus, Galatia, dia menginjili. Bahkan sampai 2-3 kali melakukan perjalanan pekabaran Injil, naik kapal, sampai dia kapalnya hampir tenggelam ya. Kemudian dia lewat rawa ya. Dia juga mau dibunuh oleh orang Yahudi. Dan dia luar biasa di dalam dia mengabarkan Injil. Nah, itulah yang mengubah kehidupan Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Poinnya di situ. Jadi, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu memberikan sebuah nilai yang baru di dalam hidupnya. Tidak lagi misalnya nilai-nilai yang lama yang memang cenderung keinginan-keinginannya itu dalam dalam keadaan yang memang sifatnya duniawi, kemudian berubah menjadi nilai-nilai yang positif di mana dia belajar untuk mencukupkan diri. Maka kepada jemaat Filipi, ia mengingatkan tentang pentingnya rasa cukup dalam segala keadaan. Jadi teman-teman, ada sebuah perubahan gitu ya, dari orang yang ambisius, orang yang luar biasa gitu ya, orang yang berprestasi di dalam masa lalunya, tapi kemudian dia bisa berubah bahwa ketika mengikut Tuhan Yesus itu ada nilai yang dia kemudian rasakan, sehingga dia merasa cukup. Nah, kita baca misalnya di dalam ayat 11. Ya, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi teman-teman, yang namanya mencukupkan diri itu perlu proses belajar. Karena memang nggak gampang. Apalagi kalau misalnya dalam diri Paulus, ya memang karakternya dia orang yang nggak pernah bisa merasa puas gitu ya. Dan dia harus berubah seperti itu dalam segala keadaan dan kekurangannya, maka dia mengatakan bahwa aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah itu hanya mungkin nilai itu didapat ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebelumnya beda banget, ya. Bukan Paulus banget gitu ya kata-kata ini. Dia nggak pernah merasa cukup, tapi sekarang dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah ayat 13 dikatakan,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman, yang namanya segala perkara itu luas banget. Ya, bisa perkara misalnya ketika kita sakit, perkara ketika kita bangkrut, perkara ketika kita kehilangan pekerjaan, perkara ketika kita punyanya ini, teman punya itu, saya pengen itu. Nah, itu kan perkara juga. Ya. Jadi ada keinginan, aku pengen nih, tapi nggak punya uang nih. Gitu ya. Ini kan perkara dalam hidup kita. Tapi semuanya itu dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Kalau tuh aku kekurangan, kalau tuh aku misalnya melihat aku punyanya ini, teman punyanya itu, aku pengen yang kayak itu tuh, kayak teman. Tapi ketika dia melihat bahwa semuanya itu bisa diberikan, ditanggung di dalam Tuhan, ya dia tidak mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Ya. Tetapi keinginan yang luar biasa pengen itu, yang pada akhirnya dia tidak bisa mencukupkan diri itu, dia bisa tanggung. Oke deh Tuhan, aku nggak mau yang itu deh. Kan memang nggak sampai situ, uangku nggak cukup sampai situ gitu kan. Ya udah aku tanggung aja. Orang mau ngomong apa, misalnya aku begini, ya udah nggak apa-apa. Nggak punya mobil nggak apa-apa, nggak punya mobil nggak apa-apa. Tapi setidaknya aku bisa belajar untuk mencukupkan diri apa yang sudah Tuhan berikan, ya itulah yang bisa aku syukuri. Nah, dia dikatakan semuanya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, teman-teman, ketika ada kata kekuatan kepadaku, artinya dia juga sebenarnya mempunyai kelemahan. Dia juga mungkin dia mempunyai kekurangan. Dia mungkin juga merasa, wah saya ini belum cukup nih, tapi bagaimanapun dia bisa tanggung. Nah, makanya tadi di dalam ayat 11 dia bilang, semuanya itu aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala keadaan atau di dalam segala perkara hidup yang dia jalani atau yang dia hidupi. Nah, itu tentang yang dimaksud dengan spiritualitas cukup dari Rasul Paulus. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita misalnya melihat ya dari ayat berikutnya dari sini, ya. Paulus mencukupkan diri dalam berbagai keadaan, dan bagi Paulus ketika sudah hidup di dalam Kristus, maka apapun kondisinya, hidup akan selalu berkelimpahan saat mampu berkata cukup. Jadi teman-teman, masalah kelimpahan atau tidak kelimpahan itu bukan dari ukuran banyak atau enggak, tetapi dari apa yang kita rasakan ya. Orang memang biasanya berkelimpahan dilihat dari materi ya, dari jumlah gitu ya. Oh banyak berkelimpahan gitu ya, termasuk uang ataupun harta gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita tidak pernah bilang cukup, maka yang namanya berkelimpahan itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Kurang terus. Maka ketika kita bilang cukup, ya sesungguhnya kita berkelimpahan loh teman-teman ya. Jadi kalau kita misalnya bilang cukup dengan apa yang kita miliki, kita itu sebenarnya hidup berkelimpahan. Cuma nilainya bukan berkelimpahan dalam arti seperti dunia punya nilai yang mungkin banyak ya, yang mungkin jumlahnya begitu bergelimang gitu, enggak. Tapi di sini lebih kepada nilai spiritualitas. Jadi sesungguhnya bagi Paulus, ketika kita mengatakan cukup, hidup kita itu sudah berkelimpahan. Ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dengan rasa cukup? Ini dahsyat loh teman-teman. Percaya ya. Yang pertama, orang yang merasa ya dirinya cukup, ya, dapat menanggung segala perkara sehingga dia belajar merasa cukup. Itu yang pertama, bahwa dia itu percaya pada pemeliharaan Allah. Ya, jadi orang yang merasa dirinya cukup, maka dia yakin itu akan pemeliharaan Allah. Lalu dapat selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Dapat selalu bersyukur dalam segala keadaan. Jadi walaupun kita misalnya kekurangan, seperti Paulus kan tadi mengalami ya, dia pernah kekurangan, ya dia tetap bisa, kita bersyukur dan dia tetap yakin bahwa ada pemeliharaan Allah gitu ya. Nah, saya mau sharing teman-teman. Saya kan hidup pendeta itu tidak digaji ya. Hidup pendeta itu kan dihidupi oleh gereja. Misalnya kalau saya ada mobil, itu mobil gereja ya, atas nama mobil gereja, bukan mobil saya. Itu saya pokoknya untuk pelayanan saya disupport gitu ya, dikasih mobil dinas, disupport bensin dan seterusnya.
Tapi hidup saya itu ya sebagai pendeta ya bukan pengusaha toh. Jadi semua kan saya hidup ya dengan ukuran sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, suatu hari, ini saya jarang sharing ke orang ya, tapi ini banyak sih pengalaman hidup saya, tapi saya mau sharing kan. Waktu itu saya masih punya bayi si Karissa Putri, ya. Saya juga masih unyu-unyu, masih muda ya. Nah terus ya tentu kalau misalnya kita masa pelayanan itu kan bergantung juga toh. Kalau masih muda dengan yang sudah senior kan itunya beda ya. Nilai masa pelayanannya yang berdampak pada kebutuhan hidup yang dipenuhi dan seterusnya. Nah suatu hari saya mau khotbah di Jogja, nggak punya uang karena anak kecil si Puput kan nggak pakai ASI, jadi beli susu itu lumayan juga lah susu itu waktu itu ya. Nah, terus saya nggak punya uang nih mau pergi ke Jogja khotbah pertukaran sinode waktu sinode GKI. Nah, saya nggak punya uang untuk ongkos. Nanti saya kalau misalnya pelayanan itu kan ada viatikum. Viatikum tuh via itu artinya perjalanan ya. Jadi uang perjalanan itu di cover oleh gereja ya. Teman-teman kan suka ngasih viatikum ya sama pendeta. Nah, itu bisa untuk ongkos kan. Nah, untuk pergi ke sana kan saya nggak punya gitu ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ketemu saya punya sahabat pendeta juga di Waha ya, pendeta Teddy. Saya selalu olahraga berdua dengan dia dari kuliah dulu. Terus yaudah saya panggil dia, Aceng pinjam dulu deh, saya ongkos nanti kalau misalnya pulang dari Jogja diganti dan seterusnya. Ya oke lah ya. Nah, tapi tiba-tiba teman-teman pada suatu hari ketika saya mau berangkat, sudah siap mau beli tiket dan siap mau pinjam sama teman saya itu, saya kan ke gereja ada loker. Nah, saya ada loker, lalu tiba-tiba ada apa ya, amplop lah gitu. Dan saya sampai hari ini nggak tahu siapa yang simpan. Sampai sekarang saya juga mau terima kasih sama siapa, nggak ada. Saya tanya sama teman-teman di kantor, orang gereja, TU, ada yang tahu nggak nih masukin? Nggak ada Pak. Rupanya orang tersebut tahu kuncinya di mana, lalu dibuka sendiri, simpan sendiri barangkali. Atau ada mungkin mereka lupa. Tapi sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang ngasih. Tahun 90-an itu saya dapat 500.000, ya lumayan lah. Nah dan lucunya teman-teman yang tadinya saya mau pinjem ke teman saya bisa traktir dia dan saya bisa kasih dia support juga kan begitu. Nah apa artinya? Saya melihat di sini bahwa Tuhan itu tahu kebutuhan anak-anaknya sehingga ya pasti dicukupi. Dan saya melakukan dan mengalami itu bukan hanya sekali. Ya, ingat pendeta itu bukan pengusaha ya, bukan juga misalnya maaf ya. Kalau gereja tertentu kan perpuluhan semua buat pendeta kan enggak. Kalau GKI kan enggak seperti itu. Jadi kita memang melayani, penuh untuk melayani hidupnya itu kan. Nah terus teman-teman apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup saya, itu Tuhan tepat menolong pada waktunya. Ya, ini kan GKI jarang nih pendeta sharing kayak begini. Tapi saya mengalami pengalaman spiritual saya, makanya saya selalu menjalani hidup itu ya sudah cukup aja. Jadi saya jalani hari ke hari sampai sekarang. Saya udah 34 tahun depan saya pensiun ya umur 60 dan saya bisa melewati semuanya itu. Ya. Dengan segala keadaan dan disitulah saya yakin bahwa ketika kita selalu bersyukur dengan keadaan kita seperti yang memang Tuhan punya rencana dalam hidup kita, maka saudara-saudara pada akhirnya kita mampu berterima kasih dan juga jujur ya dan memberi ruang pada kehadiran orang lain dan tidak dalam hal ini tidak serakah dan egois. Nah, maksudnya dari poin ini adalah bahwa ketika kita selalu merasa cukup, akhirnya kita nggak serakah, teman-teman. Nggak serakah karena kita akan memberi ruang pada orang lain gitu loh. Ya udah, kalau memang saya udah cukup ya sudah kasih. Kalau misalnya kita nggak merasa cukup, mau kita ambil itu bagian itu, kita ambil. Kalau bisa kita untuk kita, nggak kita orang yang nggak pernah merasa cukup susah untuk memberi ruang buat orang lain. Terus yang kedua, orang yang tidak pernah bisa merasa cukup juga pada akhirnya dia akan egois. Karena yang dia pikirkan kan dirinya sendiri haus. Nah orang yang nggak pernah merasa cukup itu seperti orang yang minum air laut yang selalu haus ya.
haus, gitu ya, kurang terus gitu ya. Jadi dahsyatnya kalau kita merasa cukup ya kita nggak egois. Kita merasa cukup ya sudah, kita kasih ruang apa orang lain untuk juga kesempatan gitu kan. Kalau misalnya ada peluang, jadi nggak semua kita ambil kan peluang itu. Ini tentang spiritual rasa cukup. Berikutnya, orang yang merasa cukup itu mampu menempatkan penyertaan dan pemeliharaan Allah menjadi yang utama. Ya. Kalau tadi kan misalnya teman-teman baca di sini mampu berterima kasih, jujur, ya juga jujur. Orang yang merasa cukup itu pasti akan jujur. Ya dia nggak akan lalu kemudian berbuat yang aneh-aneh untuk memenuhi kecukupannya gitu kan, memenuhi kebutuhannya gitu kan. Jadi dia pasti jujur orang yang cukup itu. Lalu dia mampu menempatkan bahwa penyertaan dan pemeliharaan Allah itu menjadi yang utama. Ya sudah Tuhan, kalau memang aku pengennya itu tapi belum nyampe ke situ, ya sudah, aku merasa cukup, aku bersyukur dengan apa yang aku miliki kan begitu ya. Disitulah nilai dari pemeliharaan Allah itu menjadi yang utama di dalam hidup kita. Kemudian kita juga dapat menghayati bahwa apa yang kita terima atau kita dapatkan adalah tanda pemeliharaan Allah. Nah, tadi kaitannya dengan sulit untuk mengucap syukur ya. Karena kita seringkali melihatnya itu bukan sebagai sesuatu yang, ini loh pemeliharaan Tuhan dengan apa yang aku miliki walaupun mungkin nggak lebih. Ini tanda bahwa Tuhan itu pelihara hidup kita. Ya, dengan apa yang tadi saya ceritakan, itu saya menghayati bahwa Tuhan itu pelihara hidup saya. Sehingga saya bisa ada solusi setiap ada masalah, kan begitu. Dan saya tidak kemudian melakukan hal yang enggak kan begitu. Jadi itu sesuatu yang memang punya nilai ketika kita memiliki rasa cukup. Lalu kita juga dapat terhindar dari keinginan untuk korupsi demi memperoleh materi yang berkelimpahan. Misalnya kita penghasilan segini, mau membeli sesuatu yang di luar penghasilan kita, apa yang bisa dilakukan? Ya biasanya orang korupsi, karena nggak merasa cukup, kan begitu. Ya. Lalu mendorong kita untuk tumbuh menjadi pengikutnya yang berdedikasi tinggi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman, pentingnya rasa cukup itu dahsyat ya kalau kita punya itu, sehingga kita nilai-nilai hidup kita itu nggak larut dalam keadaan mungkin kita galau atau apa ya, kita bersyukur aja dengan, bukan berarti kita nggak mau move ya atau nggak mau punya ambisi, enggak, tapi kita tetap mengukur bahwa semuanya itu tidak ngoyo, orang Jawa bilang ya, bahwa semuanya itu ya udah oke, aku pengen tapi aku dapatnya segini, ya sudah bersyukur. Tapi orang yang nggak merasa cukup tetap berusaha, berjuang gitu ya. Karena penghayatan nilai bersyukurnya tidak ada. Ya, nah itu teman-teman. Jadi dengan kita punya rasa cukup di dalam hidup kita, punya spiritualitas cukup, maka kita sebagai pengikut Kristus akan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memuliakan Tuhan. Apa sih teman-teman hidup kita kalau bukan untuk pemuliaan Tuhan? Saya punya tetangga nih ya. Saya selalu bilang kehidupan dan kematian itu ada di dalam dua ruangan yang nggak ada sekat. Orang meninggal itu tidak harus menjadi tua. Ya. Orang setiap saat bisa meninggal. Saya punya tetangga, dia umurnya baru mungkin belum 40 lah. Ya sekitar menjelang 40. Dia tuh kerja gitu hari Sabtu seminggu yang lalu. Dia kerja betulin itu punya plafon, pakai triplek gitu. Dia sedang gergaji gitu, tiba-tiba dia duduk, terus minta minum katanya, ya diambilin minum sama istrinya, duduk tiba-tiba, meninggal, istrinya anaknya masih remaja ya, menjelang remaja nggak siap toh, orang sehat kok lagi kerja di rumah, lagi beres-beres rumah, meninggal. Jadi apa sih yang kita cari bukan untuk kemuliaan Tuhan. Terus nggak jauh dari itu hari 3-4 hari kemudian saya melayani kedukaan juga di Rumah Sakit Cipto. Kasusnya sama. Jadi kalau yang tetangga anak paling kecil baru umur 2 tahun, perempuan. Nah kalau yang di Cipto itu dia anak muda juga sih. Dia lagi mandi terus jatuh karena stroke ya. Terus setelah rumah sakit dibedah, dioperasi, tapi nggak tertolong dan meninggal. Saya yang memakamkan ke Pondok Rangon waktu dari Cipto langsung ke Pondok Rangon.
anaknya 4, masih remaja, 2, terus yang nomor 3, nomor 4 itu baru umur 4 tahun sama umur 2 tahun. Nggak duga juga dia meninggal. Jadi artinya apa sih teman-teman? Hidup kita itu ya sebenarnya kan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena ada saatnya kita juga tidak seterusnya di dunia. Maka nilai-nilai hidup kita juga ya harus punya itu spiritualitas cukup itu. Maksudnya di situ sih sebenarnya ya. Jadi hidup itu jangan sampai ngoyo yang akhirnya kita tidak memuliakan Tuhan, kita nggak pernah merasa cukup, susah untuk bersyukur ya mau pada ujung-ujungnya ya kita juga tidak selamanya tuh di dunia ini. Jadi itu hidup untuk terus memuliakan Tuhan itu kan bagian dari investasi iman kita ya. Nah, lalu apa tekad kita? Setidaknya ada 3 nih teman-teman. Ya, kita menjadi pribadi yang menanamkan rasa cukup dan percaya pada pemeliharaan Allah. Oke, jadi selalu ada ukurannya. Oke deh, saya cukup. Lalu yakinlah pemeliharaan Allah. Kalau enggak, kita nggak akan merasa happy. Karena masih terus haus terus, pengen terus, belum terpenuhi. Gitu. Oke. Terus yang kedua, meneladani Paulus, karena Paulus itu pengalaman nyata loh. Ya. Bagaimana dia berubah dari orang yang tidak pernah merasa cukup menjadi orang yang cukup setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, meneladani Paulus yang selalu merasa cukup karena segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Kristus. Ini penting teman-teman ya. Kita punya masalah, punya pergumulan, ingat bahwa apapun kesulitan kita ya, kita bisa menanggungnya bersama dengan Kristus. Bukan dengan kekuatan dan hebat kita, tapi kita harus tetap memandang ke arah Kristus. Itu setidaknya juga pengalaman saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai pendeta. Terus yang ketiga, hidup dalam kasih karunia Tuhan yang membuat kita merasa cukup dengan semangat dan keinginan untuk berkreasi dan bersaksi bagi Allah. Nah, kreasi di sini artinya berkarya. Jadi Wirawan bilang ya soal karya, ya, soal karir dan seterusnya. Nah, poinnya adalah orang boleh berkarir, boleh berkarya, boleh punya cita-cita tinggi untuk mungkin pada posisi karir yang baik. Tapi ingat, kita tetap punya nilai-nilai bahwa dalam kreasi kita, dalam karya kita, dalam kerja kita, kita juga tetap punya nilai untuk kita menyaksikan atau mempersaksikan kasih pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita mencapai karir, oke, tapi beda dengan nilai orang-orang yang di luar Tuhan. Gitu. Jadi nggak ngoyo, nggak sikut sana, sikut sini gitu ya. Tapi benar-benar kalau kita punya karir ya pure, suatu perjuangan, suatu anugerah Tuhan, bukan oleh karena kita menjilat atasan, sikut kanan, sikut kiri, teman-teman, lalu kita ingin menonjol, lalu ingin mendapat karir, itu bukan kita banget ya. Itu nggak merasa cukup dalam pengertian bisa seperti itu juga. Tapi kalau kita udah merasa cukup, oke, saya memang harus punya target, oke, saya memang harus seperti ini. Tapi nilai-nilai sebagai orang yang sudah berjumpa dengan Kristus seperti Paulus, itu juga yang harus ada di dalam hidup kita. Dengan demikian, hidup kita jadi enteng, ya, ringan, nggak ada beban. Karena kita lewatinya ya dengan penuh ucapan syukur dan keyakinan bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. rekan-rekan remaja, rekan-rekan pemuda, ya, bersama dengan
gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, doa syafaat kita kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa untuk bencana banjir bandang di Jawa Timur dan juga di Kalimantan. Cuaca di Indonesia yang sudah masuk musim penghujan. Dan teman-teman yang berulang tahun, ada Andrew, ada Novita, Fanny, Andreas, penatua kita, ada Jamie, dan Nanda. Ya, saya persilakan untuk Pak Iwan untuk memimpin doa syafaat kita. Mari rekan-rekan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kembali kami renungkan pada saat ini. Kami dapat belajar dari pengajaran Tuhan Yesus sendiri, bahwa kami dipanggil untuk selalu mencukupkan diri dalam berbagai perjalanan kehidupan yang seringkali dalam hakikat kemanusiaan kami, dalam kedagingan kami sulit untuk merasa cukup. Namun ketika kami sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebagaimana Rasul Paulus juga mengalaminya, maka kami senantiasa diajarkan oleh Tuhan dan juga dari teladan Rasul Paulus untuk kami belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan yakin akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana banjir bandang di daerah Jawa Timur, tepatnya di Kota Batu, juga di Kalimantan ada bencana alam banjir. Kiranya Tuhan yang menolong saudara-saudara kami yang mengalami banyak kehilangan, baik kehilangan saudara-saudara yang mengasihi dan terkasih karena menjadi korban, dan mereka harus meninggalkan keluarga selama-lamanya, ataupun kehilangan materi yang mereka alami. Biarlah Tuhan hiburkan dan Tuhan tolong, sehingga mereka boleh senantiasa di tengah kesulitannya juga merasakan pertolongan dan penyertaan juga pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca di Indonesia yang masuk ke musim penghujan dan cenderung ekstrim. Biarlah kiranya Tuhan juga yang berkuasa mengendalikan cuaca di bumi ini. Maka kiranya Tuhan juga memberikan hal-hal yang baik di tengah kehidupan kami, sekiranya kami pun harus melewati musim penghujan. Tuhan juga yang menolong untuk kami tetap dalam keadaan baik dan sehat dalam setiap aktivitas dan pelayanan kami. Kami berdoa juga pada saat ini untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk rekan kami Andrew tanggal 1 November, Novita tanggal 3 November, Fanny di Jaya tanggal 4 November, Natua Andreas tanggal 5 November, dan juga Yeni yang ulang tahun tanggal 6, dan Nanda tanggal 7. Bila Tuhan, Engkau yang sudah menambahkan 1 tahun lagi usia kepada mereka, Tuhan juga yang terus menolong dan memberkati kehidupan mereka dalam bekerja, dalam kuliah, dalam studi, yang bagi mereka yang masih kuliah dan studi, biarlah Tuhan juga yang menolong dan terus
menyertai sebagaimana Tuhan sudah menolong dan menyertai sampai usia mereka di hari ini, di bulan dan tahun ini. Maka kami percayakan hidup mereka dalam kasih setia Tuhan untuk melewati hari-hari ke depan. Terima kasih. Saat ini kami juga berdoa bagi Komisi Pemuda GKI Samanhudi yang pada waktunya juga harus bersiap untuk kembali kebaktian onsite. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menolong teman-teman kami, para pengurus, berikan hati yang terus mau melayani hati seorang hamba, sehingga kendala apapun yang ada, mereka dapat tetap melayani Tuhan dengan semangat dan dengan penuh pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Rekan-rekan pemuda, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami semua, Bapak, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau melalui gereja-Mu, Bapak. Ialah apa yang kami berikan dalam kecukupan kami ini menjadi sesuatu yang baik dan berguna untuk dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, Bapak. Dan ajarilah kami untuk terus merasa cukup, di mana dengan kecukupan tersebut kami akan mengalami kelimpahan di dalam kasih dan karunia Engkau saja, Bapak. Dan biarlah di dalam kecukupan ini juga kami dapat terus berbagi dengan sesama kami, sehingga kerajaan-Mu saja dapat dinyatakan di dalam kehidupan kami semua. Demikian doa syukur kami naikkan hanya ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman, mungkin hari-hari ke depan kita akan hadapi dengan masa susah, dengan senang, pasti banyak hal up and downs-nya ya. Tapi dengan hati bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan mencukupkan kebutuhan kita, dan biarlah hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau naikkan lagu pujian Hidup Kita Yang Benar. Biarlah lagu ini menjadi pengingat kita untuk selalu memuji Tuhan dan mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Oke, jangan keluar dulu dari Zoom ini. Kita mau pengumuman dulu ya dari pengurus. Ya, tema hari ini cukup dibawakan tadi oleh Pendeta Iwan Riwayudi. Terus ada pengumuman lainnya. Kebaktian minggu depan dengan tema bebas yang bertanggung jawab. Wah, saya bebas bertanggung jawab. Dibawakan oleh Pendeta Samuel Akihari, jadi jangan lupa minggu depan tanggal 14 November di jam yang sama 9.30. Ada lagi pelayannya akan dibawakan oleh tadi pelayan firmannya oleh Pendeta Samuel, penatuannya Bapak Penatua Suwanto Karta, diturgos oleh Sandi, pemusiknya Noah, song leader Ica dan Semi, multimedianya Matthew, dikasih Edward, dan sound editornya Gaby. Selamat melayani. Pelayan hari ini, tadi ada Pak Iwan, penatua Andreas Kusuma, liturgosnya saya, pemusiknya Samuel Simon, song leadernya ada Evil dan Nicolin, multimedianya Hendrik, publikasi Felicia Karta, dan sound editornya Wahyu. Terima kasih teman-teman buat pelayanan hari ini. Ya, ini pengumuman webinar akan dibawakan oleh Kak Erna. Ya teman-teman, ada sedikit pengumuman. Kita nanti akan ada acara menarik di Sabtu depan, tepatnya tanggal 13 November ya teman-teman. Catat tanggalnya hari Sabtu, tanggal 13 November, Sabtu depan, di jam 4 dan sampai jam 18.30, sampai jam setengah 7 malam gitu ya. Nah, ini acara apa sih gitu ya? Jadi ini acara
webinar kita akan bahas tentang konsep dan praktek ibadah kaum muda gitu. Jadi selama ini kita gimana sih caranya supaya ibadah kita lebih menarik, lebih variatif, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang benar gitu ya, yang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Acara ini akan dilayani oleh 2 pendeta, yaitu pertama ada pendeta Juswan dan pendeta Hizkia. Nah, dua-duanya ini adalah pendeta yang memang ahli di bidang liturgi gitu ya, jadi sangat-sangat mengenal liturgi GKI dan juga sangat baguslah dalam membawakan materi ini tentunya gitu. Nah, dalam webinar ini pendeta Juswan akan menjelaskan mengenai konsep dan pemaknaan ibadah kaum muda, dan kita akan belajar sih apa keunikan ibadah kita. Kenapa sih kita mesti pakai liturgi gitu ya? Kenapa kita harus pakai lagu buku nih? Kan lagu-lagu yang lain banyak tuh yang bagus-bagus. Tapi kenapa kita masih mempertahankan untuk pakai lagu buku gitu ya? Kenapa nih gitu ya? Kita akan pahami seluk-beluknya kenapa pentingnya ibadah kategorial kaum pemuda itu kenapa harus ada gitu. Dan pendeta Hizkia juga akan bahas nih gimana cara membangun suasana agar di kebaktian pemuda kita, di kebaktian kaum muda, entah itu remaja atau pemuda, boleh tetap bermakna tapi juga bisa membangun suasana yang hidup gitu. Membangun suasana yang hidup adalah anak muda. Kita akan belajar sejauh apa sih ibadah kita bisa diekspor dan dikembangkan secara kreatif. Nah, jadi gimana sih caranya supaya ibadahnya bisa lebih bagus nih gitu ya, nggak hanya sekedar kita duduk diam, dengerin pengkhotbahnya, dengerin PL-nya ngomong, tapi apa sih yang bisa kita kembangkan lagi agar kebaktiannya lebih menarik dan banyak menjangkau kaum muda yang lainnya juga gitu teman-teman. Jadi teman-teman boleh hadir, ini free ya teman-teman, free, boleh langsung join di hari Sabtu 13 November jam 4 sore ya. Kasih tahu teman-teman yang lain juga, siapa tahu ada yang mau ikutan, boleh juga dari teman-teman misalnya GKI yang lain atau gereja yang lain yang juga pengen tahu nih kebaktiannya gimana, caranya gimana. Pasti acaranya akan sangat menarik gitu teman-teman. Itu aja. Ya. Nah, ini yang teman-teman yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ada Andrew, Novita, Fanny, Andreas, Jamie, dan Nanda. Ada nggak teman-temannya di sini? Kita boleh kasih reaction yuk. Yeay, happy birthday. Ada Fanny. Ada Fanny ya? Ada Fanny. Fanny DJ mana? Ada. Ada cherry-nya loh. Dia subur loh, ada tumbuhan di dalam. Mana? Ada lagi pengumumannya? Ada yang baru? Ada yang baru? Saya baru. Saya baru jadi Oke. Sebelum meninggalkan Zoom, kita mau foto bareng ya. Ritual kita. Siapa yang mau foto ini, Kak Erna? Hendrik ya? Ya, silakan buka kameranya dulu. Benerin poni-poni. Silakan kameranya dibuka. Kita ambil 2 kali ya. Pertama tuh 1, 2, 3. Yang kedua gaya bebas. Yang heboh dong. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ampun dia Samuel. Kaget gue. Mata. Perlu tongkat gak, Sam? Jangan dong. Ntar ada yang ngasih duit. Oh, enak dong. Oke. Happy Sunday semuanya. See you. Happy Sunday semuanya. Thank you. Sunday. Bye. Hari Minggu semuanya teman-teman. Minggu.